Hai, selamat mendengarkan. Bang, gak boleh bicara begitu sama tamu. Lupita memperingati. Lupi, tidak apa-apa, biarkan saja. Kalau gitu, kita bicara di luar saja ya. Sepertinya di sini tidak nyaman. Lupita mengangguk. Ya sudah, ayo mas. Mereka berdua berjalan ke arah motor yang terparkir. Lupi, malam-malam mau pergi kemana? Tanya Bejo. Tapi Lupita tak menggubris pertanyaan Bejo. Ia naik motor bersama Harlan. Lupi, lo itu cewek. Jangan asal-asal pergi aja dengan orang lain. Udah bang, diam. Aku juga sudah dewasa dan bisa jaga diri. Jangan berpikir yang macam-macam. Dikasih tahu malah nyolot lu. Menarik kasar tangan Lupita. Au, apaan sih bang? Narik-narik tangan sampai sakit begini. Jangan kasar bang sama perempuan, bentak Harlan. Apa lu? Jangan ikut campur. Bentak Bejo gak mau kalah. Sudah, ayo mas kita pergi aja. Gak usah ladenin, nanti makin panjang. Harlan terlihat geram, wajahnya memerah menahan amarah. Lupita sudah duduk di atas moge. Sudah mas. Motor melaju keluar dari gang sempit itu. Harlan menyusuri jalan raya mencari tempat yang pas untuk ngobrol. 15 menit kemudian ia berhenti di sebuah kafe dan memarkirkan mogenya di lobi utama. Lupita mengikuti langkah Harlan masuk ke dalam kafe. Seorang pelayan menyapa dengan sopan. Silakan tuan nona, kami antar. Harlan meminta bangku di pojokan agar lebih nyaman dan santai. Silakan tuan, Anda ingin pesan apa? Memberikan katalog makanan ke atas meja. Lupita, kau ingin pesan apa? Aku jus, jeruk aja. Mau makan apa? Tanya Harlan lagi. Aku sudah kenyang, banyak makan kue hari ini. Jadi pesan minum aja. Aku pesankan puding ya, ini tidak mengenyangkan. Lupita mengangguk. Mbak, jus jeruk 2 dan pudingnya 2. Itu saja tuan. Boleh tambahkan salad buahnya ya. Baik tuan, bisa ditunggu sebentar. Setelah pelayan itu pergi, Harlan memulai obrolannya. Aku turut berduka cita atas meninggalnya pamanmu. Iya mas, terima kasih. Oh ya Lupi, pasti kau bingung dengan kedatanganku secara tiba-tiba. Iya mas, sudah hampir 2 bulan tidak ada kabar. Aku pikir mas sudah berhenti bekerja jadi kurir. Aku pernah datang ke gedung perkantoran mas di sebelah kantorku. Apa? Harlan terlihat kaget. Kau mencariku ke sana? Iya, tapi tidak ada yang mengenal mas Harlan. Karena gedung itu banyak perkantorannya. Kata resepsionis harus tahu nama PT-nya dulu, baru nanti bisa ketemu nama karyawannya. Syukurlah. Harlan bernafas lega. Syukur apanya mas? Maksudku syukur aku bisa kembali lagi dan bisa ngobrol denganmu. Ujar Harlan berbohong. Emang mas habis dari mana? Pulang kampung, pamanku juga sedang sakit di sana. Jadi aku berhenti kerja karena tidak bisa cuti sebulan. Sementara aku harus mengurus paman yang sedang sakit. Lalu, bagaimana kondisi pamanmu, mas? Alhamdulillah, sudah lebih baik. Syukurlah, lalu kau sudah berhenti bekerja? Mas mau kerja di mana? Sekarang sangat sulit, mas, cari kerjaan. Kebetulan aku punya sahabat di sini, sama-sama dari kampung. Ia memiliki usaha garmen, jadi aku bekerja dengannya. Syukurlah kalau mas sudah dapat kerja lagi. 5 menit kemudian datang pelayan menaruh pesanan mereka di atas meja. Oh ya Lupi, pamanmu meninggal sakit apa? Tanya Harlan sambil menyedot jus jeruk di depannya. Ceritanya panjang mas. Lupita menunduk wajahnya seakan ada kesedihan yang teramat dalam. Harlan mengerti ia bisa membaca ratu wajah Lupita. Lupita, kalau kau ingin cerita untuk menghilangkan bebanmu, katakanlah, aku siap mendengarkannya. Lupita mengangkat wajahnya dan tersenyum getir. Sebenarnya paman meninggal karena depresi. Saat aku pulang kerja, mendengar cerita orang-orang di angkot, katanya ada kebakaran sebuah warung. Aku tidak tahu kalau ternyata yang kebakaran itu adalah warung pamanku. Aku begitu sedih melihat pamanku yang menangis histeris. Sejak kejadian itu paman sakit dan mengalami depresi berat. Warung itu mata pencarian paman mengais rezeki. Itu terus seminggu sebelum akhirnya meninggal. Bersamaan dengan itu, aku dipecat dari pekerjaanku. Mata Lupita sudah berkaca-kaca. Harlan begitu sedih mendengarkan cerita Lupita. Hatinya ikut pedih merasakan penderitaannya. Saat ini, Harlan mengutuk perbuatan orang yang telah membakar warung pamannya dan juga direktur yang telah memecat Lupita. Kau tahu siapa yang membakar warung itu? Sampai sekarang pun belum ada yang tahu apa motif orang itu ingin membakar warung paman. Tapi, sebelum paman meninggal, ia mengatakan padaku, pembakaran warung itu adalah anak buah Juragan Karyo. Tapi sampai sekarang, belum ada bukti untuk menjerat mereka. Ucap Lupita sedih. Kurang ajar sekali Juragan Karyo. Itu menindas kaum yang lemah. Hanya karena kesalahan satu orang, tapi ia membawa kerusakan satu keluarga. Kau tenang saja, aku akan membantumu. Tidak mas, jangan mengambil resiko. Aku tidak ingin menambah beban orang lain. Biarkan mereka akan mendapatkan karma atas perbuatan mereka.
Lupi, makanlah pudingnya dulu. Jangan dianggurin begitu. Harlan menyela ucapan Lupita. Iya, Mas. Aku menyesalkan orang-orang yang telah memfitnahmu di kantor. Sampai kau mendapat pemecatan, bahkan uang bonusmu hilang. Lupita menghentikan makan pudingnya. Ia menatap Harlan bingung. Dari mana Mas tahu kalau aku kehilangan uang, sedangkan aku belum cerita? Tanya Lupita sedikit curiga. Harlan sempat terdiam dan mulai berpikir. Apa kau lupa kalau teman satu kosanku bekerja di kantor yang sama denganmu? Aku tahu dari temanku. Lupita mendesap pelan. Jadi berita tentang kehilangan uang itu sudah tersebar kemana-mana. Aku jadi malu, apalagi dipecat karena tuduhan mencuri desain Pak Yono. Lupi, semua akan mendapatkan balasannya. Siapa yang menabur dia sendiri yang akan menuai hasilnya. Kau tidak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja. Ujar Harlan tersenyum. Lupita mengangguk pelan. Oh iya, sebelumnya aku minta maaf atas kesalahpahamanku waktu itu. Aku tidak berniat untuk merendahkanmu dan memberikan uang 10 juta. Aku hanya berniat membantumu. Jujur, aku merasa bersalah. Tidak masalah, tidak perlu minta maaf, Mas. Kau tidak bersalah. Aku yang terlalu egois dan aku menyadari kalau perbuatanku itu sangat menyinggungmu. Justru aku ingin minta maaf dan mencarimu di kantor. Karena tiba-tiba kau tidak pernah ada kabar. Sungguh aku merasa bersalah, Mas. Tidak, Lupi, kau tidak bersalah sama sekali. Kau berhak marah padaku. Sekarang, masalah itu tidak usah kita ingat lagi ya. Memberikan tisu pada Lupita. Iya, Mas. Lupita tersenyum canggung. Untuk membantu keluarga pamanmu yang sudah tiada, aku hanya bisa memberikan ini sebagai bentuk belasungkawa. Menyerahkan amplop putih tebal pada Lupita. Lupita hanya terdiam. Ambillah, kau tidak usah sungkan. Aku hanya sekedar membantu. Menerima amplop itu. Terima kasih, Mas, atas kebaikanmu. Oh iya, Lupi, apa kau masih ingin bekerja di kantor Vandeles? Tentu saja, Mas, karena aku merasa nyaman bekerja di sana. Desain interior adalah bidangku, tapi rasanya mustahil bila aku kembali bekerja di sana. Harlan tersenyum. Semoga saja kau dipanggil kembali bekerja di sana. Entahlah, Mas, tapi aku tidak yakin. Kau harus yakin. Lupita menarik nafas dalam-dalam. Semoga saja, Mas. Harlan menoleh arloji di tangannya. Lupi, sebaiknya kita pulang. Ini sudah malam. Iya, Mas. Menyedot minuman terakhir. Kau masih haus? Bisa kita pesan lagi? Tidak usah, Mas. Cuma tadi mau bazar kalau tidak dihabiskan. Mereka berdua berjalan meninggalkan tempat itu. Setelah Harlan membayar tagihannya. 15 menit kemudian, mereka sampai di depan rumah Lupita. Setelah Lupita turun, Harlan berkata, Lupi, aku sangat khawatir dengan keadaanmu sekarang. Sepertinya P itu ada maksud yang tidak baik denganmu. Maksudmu Bang Bejo? Iya, Lupi, ia terlihat tidak baik. Kau harus berhati-hati dengannya. Aku sudah tahu sifat mereka, Mas. Orang seperti Bisurti, Lolita, dan Bang Bejo. Ini rumahmu sendiri, bukan? Iya, Mas. Ini rumah almarhum kedua orang tuaku. Kau berhak mengusir mereka semua. Mereka tak pantas tinggal denganmu, karena mereka sudah tidak ada hubungan apapun, kecuali dengan Lolita, anak dari pamanmu. Sebenarnya aku kasihan pada Bibi karena tidak memiliki rumah dan pekerjaan. Tapi melihat Bibi dan Loli tambah lagi Bang Bejo yang sering menyakitiku, aku jadi mulai berpikir untuk mengusir mereka dari rumahku. Lakukan sesuai kata hatimu. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Jaga dirimu baik-baik. Iya, Mas, terima kasih.